Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai yang lagi hangat dibicarakan atau yang lagi dirisaukan oleh banyak teman-teman calon pegawai negeri sipil yang lolos ke tahapan seleksi kompetensi bidang. Apa itu? Yaitu pelaksanaan SKB-nya. Ya, kemarin saya bikin konten ya bahwa pelaksanaan SKB apakah dia tiadakan? Tidak. Itu seleksi kompetensi bidang, soal SKB yaitu pasti akan tetap diadakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bima Haria Wibisana. Ya, Bapak ini beliau ini Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ya Kepala BKN. Beliau sudah menyampaikan bahwa tidak ada wacana pemerintahan untuk membatalkan seleksi kompetensi bidang. SKB akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat setelah wabah COVID-19 ini mereda. Kami mencari pelayan publik yang profesional dan bermartabat. Gitu. Beliau ngomongnya seperti itu. Nah, seperti teman-teman banyak tahu kemarin kan dijadwalkan bahwa seleksi kompetensi bidang ini akan dilaksanakan pada sekitar 22-23 Maret kan gitu kan. Itu agenda awal yang sudah ditetapkan oleh Panselnas. Tuh. Nah, masalahnya Panselnas ini yang akhirnya disampaikan kemarin kan keputusannya juga mundur, akan dilaksanakan di akhir April atau awal Mei. Nah, tapi masih tergantung dengan kondisi pandemi Corona atau COVID-19 di Indonesia. Nah, berikutnya ini saya baca ini beritanya kemarin nih. PLT Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Bapak Teguh Wijinarko, ini mengungkapkan pemerintah akan memutuskan apakah SKB CPNS 2019 akan tetap digelar tahun ini atau tidak. Ingat, ini bukan apakah digelar atau tidak, bukan seperti itu, tapi apakah tetap digelar tahun ini atau tidak pada Juli mendatang. Oke. Nih, beliau ngomong Juli mendatang akan dilihat situasinya. Kalau sudah aman, SKB bisa digelar. Jika kondisinya masih darurat COVID-19, dengan sangat terpaksa diundur di 2021. Kata Teguh kepada jpn.com Jumat 10 April. Sekarang kan tanggal berapa nih? 11 April ya sekarang. Bapak Teguh ini menyebutkan ya, semuanya berharap status darurat COVID-19 berakhir secepatnya agar bisa beraktivitas normal. Bila wabah corona tak kunjung surut, otomatis semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan. Nah, SKB ini otomatis kan akan mengumpulkan banyak orang ya. Jadi ya harus menunggu bagaimana kondisi Indonesia apakah sudah aman sudah atau enggak. Soalnya ini Panselnas tidak bisa menggelar SKB kalau masih darurat COVID-19. Kasihan kalau tetap digelar, para peserta SKB ini datang ramai-ramai untuk tes kemudian malah tertular corona. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya juga diundur juga untuk kebaikannya teman-teman ya. Pemerintah pasti sudah mempertimbangkan banyak hal. Ya jangan kok nggak usah aja, nggak usah ini ya, nggak bisa karena SKB ini seleksi kompetensi bidang ini kan 60% ya. SKD itu 40%, seleksi kompetensi bidang itu 60%, porsinya jauh lebih banyak. Nah, ini berarti pemerintah lebih mengedepankan kemampuan bidang masing-masing individu atau calon pegawai negeri sipil. Nah, SKD kan umum ya, TIU, TWK, TKP gitu. Orang bisa saja nilainya tinggi di SKD, ternyata di SKB nggak sesuai. Padahal kerjaannya pasti bukan soal TIU, TWK, TKP. Pekerjaannya pasti berkaitan dengan bidangnya. Kan gitu. Kalau dosen, SKB-nya tuh guru, ada praktek ngajarnya. Kita bisa tahu di seleksi kompetensi bidang bagaimana kemampuan seseorang ini dalam mengajar, bagaimana wawasannya, bagaimana track recordnya bisa dilihat di seleksi kompetensi bidang. Dan itu tidak akan bisa diketahui saat seleksi kompetensi dasar. Makanya mau nggak mau, bukan masalah itu juga ya,
Karena memang aturannya memang sudah ada, itu SKB-nya. Makanya pemerintah tetap akan melaksanakan seleksi kompetensi bidang. Nah, masalahnya kapan? Sekali lagi, yang jadwalnya Maret dan mundur kena corona nih, lalu jadi akhir April atau awal Mei. Ternyata kondisinya sekarang seperti ini. Nah, Bapak Teguh Yinarko PLT apa tadi, SDM-nya, Deputi SDM Kemenpan RB, tadi seperti yang saya sampaikan, Juli mendatang akan dilihat situasinya. Kalau sudah aman, SKB bisa digelar. Jika kondisinya masih darurat, dengan sangat terpaksa diundur di 2021. Ini entah ini kabar baik, entah ini kabar buruk. Yang jelas keputusan ini ya, sebagai ASN, calon ASN, teman-teman harus bisa menyikapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya, keputusan ini itu juga untuk kebaikan teman-teman. Saya tahu, semuanya juga tahu bahwa teman-teman sudah nggak sabar dan sudah nggak sabar untuk perang lagi gitu ya, berjuang di seleksi kompetensi bidang itu. Mungkin ada yang peringkat 1 masih was-was, ada yang peringkat bawah itu dia terus bingung harus nyiapkan gimana, terus dengan memang di PHP terus digantung, dan sesuatu yang penuh ketidakpastian itu memang sesuatu hal yang tidak mengenakan sih ya, memang. Cuman ya ini untuk kebaikan kita. Gimana kalau teman-teman dipaksakan SKB ngumpul, meskipun dengan prosedur-prosedur tertentu ternyata akhirnya tertular, kan sayang juga gitu. Meskipun Bapak Arya Wibisana juga ngomong kan, mana tadi, SKB akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat setelah wabah COVID ini mereda. Ingat ya, ada kata meredanya. Nah, kapan keputusannya dilaksanakan akan dilihat kondisinya di bulan Juli. Jadi kalau saya nangkep dari apa yang disampaikan oleh Bapak Teguh, itu bukan dilaksanakan Juli, tapi akan dilihat di bulan Juli. Ya, bulan otomatis karena habis ini kan puasa nih, habis puasa Lebaran, kayaknya mungkin butuh persiapan, dan tesnya juga nggak mungkin di situ ya. Di sisi lain ada corona ini. Nah, maka Juli akan dilihat situasinya seperti apa. Kalau ternyata Juli memungkinkan, maka akan ada jadwalnya akan keluar. Ya, kapan? Jadi kalau nangkap saya sih bukan Julinya, tapi Juli ini kepastian diadakan tahun ini atau tidak. Kalau ternyata Juli diperkirakan pandemi corona masih akan lama gitu ya, atau belum berakhir, guys, kita doakan semoga tidak seperti itu. Akan dilaksanakan tahun 2021. Untuk bulannya apa kita juga nggak tahu. Ya, 2021. Semoga saja di awal-awal supaya nantinya rekrutmen yang tahun 2020 ini kan sudah diundur ke 2021 ya. Kan memang kabarnya beberapa tahun ke depan akan setiap tahun ada rekrutmen, tapi sayangnya ya kena ini masalah ini diundur 2021. Tapi kalau SKB-nya bisa di awal, kemungkinan ya bisa 2021. Tapi kalau SKB-nya ternyata tengah-tengah atau belakang, ya mungkin saja bisa molor. Tapi kita doakan itu tidak terjadi. Kita doakan tahu-tahu habis pas puasa semuanya sudah selesai, COVID-nya mereda, sehat, pokoknya sehat semualah, diberikan keselamatan semua gitu ya, biar cepat, lalu kemudian tahun depan ada rekrutmen lagi. So, mungkin yang kasihan adalah yang saya juga merasakan, mungkin ya beberapa orang yang mungkin dia berharap ya kemarin tidak lolos, mungkin kurang poinnya 1, atau dia salah strategi milih formasi, nilainya tinggi tapi pas di formasinya tinggi-tinggi semua. Di formasi lain nilai 300 lolos, di sini 414 nggak lolos. Itu kan ada juga yang kayak gitu. Nah, biasanya terus yang mereka khawatirkan adalah umur ya, karena memang batasan jadi PNS ini kan umurnya 40 ya. Secara umum misalnya 35 ya. Kalau dosen S3 baru bisa 40, lalu beberapa formasi ada yang bisa 40. Ya, tapi secara umum kan 35. Nah, ini memang ada beberapa orang yang merasa sedih karena mungkin diperkirakan kalau digelar 2021 umurnya sudah melebihi soalnya lebih 1 hari pun itu sudah nggak bisa. Habis 1 hari pun nggak bisa.
Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita doakan saja semoga cobaan ke bangsa ini, ke dunia, nggak cuma Indonesia, ke dunia ini segera mereda ya, segera mereda. Buat teman-teman yang bisa kerja di rumah, work from home, yang mungkin libur atau apa ya, di rumah saja, kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan menjaga orang lain. Karena bisa saja kita orang yang tanpa gejala tapi positif atau asimptomatik, atau istilahnya orang tanpa gejala itu ternyata kita bisa nularin orang lain. Buat teman-teman yang memang, saya sadar gak semuanya diberi kesempatan untuk kerja di rumah, mungkin ada beberapa orang yang harus keluar, mungkin pekerjaannya nggak libur, mungkin memang dia dagang yang kerja, yang dapat uangnya harian, itu nggak masalah, yang penting tetap jaga prosedur keselamatan dan kebersihan. Semoga teman-teman diberikan keselamatan, semoga keluarganya teman-teman juga diberikan keselamatan, karena ini kan nggak pasti ya, yang pasti kita harus menjaga fisik kita. Selalu mengingatkan teman-teman untuk seleksi kompetensi bidang, yang paling penting adalah fisiknya. Karena sematang apapun persiapannya, sebagus apapun kalian, tapi kalau saat seleksi kompetensi bidang fisik kalian tidak baik, sakit, itu udah susah. Orang kalau sakit nggak bisa mikir, nggak bisa optimal. Ya kalau masih bisa datang mungkin bisa dipaksakan dalam tanda kutip, tapi kalau ternyata sakitnya sampai nggak bisa datang kan ya sangat-sangat sayang sekali gitu. Soalnya di pengalaman saya dulu, di beberapa teman saya itu ada yang dia sebenarnya agak was-was gitu ya. Dia lulusan Indonesia, saingannya lulusan Al-Azhar. Nah ternyata pas seleksi kompetensi bidang itu saingannya nggak datang. Yaitu jalan rezeki ada aja. Kita nggak tahu kenapa si orang itu tadi yang dengan track record lulusan Al-Azhar itu nggak datang, kita juga nggak tahu. Tapi akhirnya teman saya yang alhamdulillah bukan siapa-siapa juga di UIN, nggak punya siapa-siapa, bener-bener orang kalau ngomong ke saya itu saya nggak mulai dari nol, saya mulai dari min, saya mulai dari punya banyak hutang gitu. Itu ternyata dia alhamdulillah bisa lolos CPNS sekarang barengan saya. Itu luar biasa, perjuangannya beliau itu luar biasa. Nah itu namanya konsep rezeki teman-teman. Jadi nggak bisa kita ngomong salah formasi, enak ya di sana nilainya 300 sudah lolos, di sini segini gitu. Itu namanya rezeki teman-teman. Kita nggak ngerti, mungkin secara nilai yang dilihat oleh manusia orang itu nilainya 300, tapi Tuhan mungkin nilainya ke orang yang nilainya 300 itu lebih tinggi. Mungkin si orang yang nilainya 300 ini sedekahnya lebih banyak, mungkin ibadahnya, mungkin doanya, mungkin kebaikannya ke orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Kita kan nggak ngerti. Kita nggak bisa iri-iri yang kayak gitu, itu nggak bisa, karena yaitu hitungan manusia dengan hitungan Tuhan itu sudah berbeda. Itu menurut saya pribadi gitu ya. Dan karena SKB diundur, saya juga bingung juga nih, enaknya konten ini channel ini mau diisi apa, saya juga bingung nih. Jadi akan ada konten-konten random ya habis ini mungkin lah ya, juga seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau saya salah tolong diingatkan di komentar. Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, yang suka silahkan di like, yang nggak suka silahkan di dislike juga nggak masalah, itu haknya teman-teman. Yang mau share silahkan di share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.